Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputaran cryptocurrency. So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputaran cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin secara teknikal analisa, apa yang sedang terjadi, kemudian prediksi ke depan seperti apa, dan juga pastinya nanti akan ada berita beserta data terbaru yang pengen saya share untuk kalian semua. So, stay tune terus sampai akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang. Let's go. Seperti biasa guys, kita akan mulai dari core market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto itu di angka 2,62 triliun dolar atau naik sekitar 1,85%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 62.700-an, naik 1%, Ethereum 4.225, Binance 486, Cardano 2,18, Solana 208 dolar, XRP 1,12 dolar, kemudian Polkadot 44, Dogecoin 0,26, Terra Luna 44, dan Uniswap di 26,81 dolar. Jadi overall kita lihat top 10 rata-rata ya rata hijau ya selain Dogecoin, dan kenaikannya memang tipis-tipis banget sih guys, nggak yang gede-gede, rata-rata 1-2% gitu ya. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke berita-berita terbaru hari ini. Nah, pertama dari Cointelegraph ya guys. Di sini dikatakan Tesla hints it may soon resume support for crypto payments. Jadi seperti yang teman-teman udah ketahui bahwa awal tahun ini si Elon Musk dan Tesla-nya itu menerima Bitcoin sebagai pembayaran untuk membeli mobil dari mereka gitu ya. Dan pada pertengahan tahun kemarin mereka menarik peraturan tersebut karena mungkin dianggap Bitcoin terlalu tidak ramah lingkungan gitu. Dan dari 1-2 bulan yang lalu juga Elon Musk sudah memberikan kayak kisi-kisi lagi gitulah ya. Istilahnya kalau misalnya Bitcoin nanti terbukti penambangannya itu udah 50% at least gitu ya, menggunakan energi terbarukan, maka kemungkinan Tesla akan kembali menerima pembayaran di Tesla menggunakan cryptocurrency. Nah, di sini juga dikatakan kemarin itu ya si Papa Elon ini ngasih kisi-kisi lagi lah gitu ya. Dia memang orangnya kayak gitu, malu-malu tapi kasih kisi-kisi lah ya. Jadi dikatakan we believe in the long-term potential of digital assets both as an investment and also as a liquid alternative to cash. Jadi ya si Elon bilang kami percaya nih bahwa si aset digital ini akan menjadi sebuah alat investasi yang baik dan juga alat yang baik sebagai alternatif untuk cash gitu ya. Jadi ini diasumsikan mereka sebagai wah kayaknya Elon bakalan nerima lagi nih, nggak lama lagi nerima Bitcoin sebagai pembayaran lagi nih di Tesla. Diartikan seperti itu gitu ya guys ya. Walaupun ya ini mungkin baru sekedar asumsi gitu guys ya. Karena kan ini general banget menurut saya untuk perkataan si Elon ini. Dia cuma bilang dia percaya soal aset digital ini sebagai sebuah alat investment yang baik atau investasi, dan juga adalah alat yang baik untuk menggantikan cash gitu ya. Dan memang di sini dikatakan in a September quarterly filing with the US Securities and Exchange Commission (SEC), the firm stated it may in the future restart to the practice of transacting in cryptocurrency. Jadi di bulan September kemarin kan ada laporan yang masuk ke SEC dari Tesla gitu ya. Ya istilahnya mungkin laporan keuangan atau apapun itu. Dan di dalamnya ada sedikit kalimat yang tertera bahwa di kemudian di masa depan atau may in the future, di masa depan gitu ya, mereka kemungkinan akan kembali gitu ya menerima transaksi menggunakan cryptocurrency. Jadi ya dengan adanya beberapa kisi-kisi ini ya dianggap bahwa kemungkinan besar tidak lama lagi Tesla juga akan kembali mengumumkan bahwa mereka akan menerima lagi cryptocurrency sebagai pembayaran di perusahaan mereka. Ya mudah-mudahan ini terjadi gitu ya. Kalau misalnya terjadi ya pastinya ini akan menjadi sebuah suntikan sentimen yang positif lagi ke market crypto secara keseluruhan. Dan yang kedua, nah ini mungkin agak aneh ya untuk kita baca. China is thinking about unbanning Bitcoin mining after price rise and started a new research. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ingat, kemarin itu kita salah satu yang menyebabkan kita koreksi dalam ketika kita dari 53.000 sampai ke 40.000, salah satunya adalah isu dari China lagi gitu. China nge-ban lagi transaksi melalui cryptocurrency. Pokoknya segala hal yang berhubungan dengan cryptocurrency itu ilegal gitu ya. Setelah sebelumnya China itu hanya ban orang-orang yang mining di sana. Orang nggak boleh nambang di Bitcoin di China, itu nggak boleh di-ban gitu ya. Dan sekarang setelah kemarin nge-food atau FUD, kasih FUD dari China gitu ya, sekarang China malah sepertinya memikirkan ulang gitu.
udah benar belum nih keputusan mereka untuk nge-ban mining Bitcoin. Nah, sekarang mereka malah kayak ya minta pendapat dari masyarakatnya lah di situ ya. Di sini dikatakan according to Cointelegraph, China's National Development and Reform Commission is now seeking public opinion on the inclusion of crypto mining in its list of phased out industry. Jadi ya mereka mencari opini publik lah gitu ya soal crypto mining ini seperti apa gitu. Dan ini menurut saya lucu sih gitu ya. Setelah kemarin gencar sekali China itu mengatakan, wah pokoknya yang ada namanya kripto itu ilegal di tempat saya. Mau itu mining kah, mau itu transaksi melalui kripto, itu semuanya ilegal. Dan dengan gampangnya, hanya dalam waktu 1-2 bulan kemudian, mereka sekarang mengatakan, benar nggak nih keputusan saya ya? Apakah saya perlu menarik ban tersebut? Karena ya sebenarnya kalau mereka tetap membolehkan mining Bitcoin di China, mereka itu gede banget di situ guys. Penambangan Bitcoin di China itu kemarin udah gede banget gitu. Dan itu menghasilkan uang untuk mereka gitu kan. Kalau misalnya mereka ban, ya otomatis uangnya bakal keluar semua. Karena kenapa? Orang yang udah memang kerjaannya penambang Bitcoin, nggak mungkin berhenti hanya karena di-ban oleh pemerintahnya dong. Mereka ya tinggal pindah aja keluar, ya kan? Lalu nambangnya di luar negeri gitu kan. Jadi itu yang membuat China sekarang kayak mikir-mikir lagi gitu. Udah benar belum nih keputusan saya untuk nge-ban Bitcoin gitu kan. Jadi ini menurut saya agak lucu. Dan kalau misalnya sampai ternyata dua hal ini yang tadi kita sebutin. Pertama, Tesla kasih kisi-kisi akan nerima kripto lagi. Kedua, kita mendapat China yang memikirkan ulang gitu. Dan sekaligus mereka mencari opini publik. Apakah mereka setuju lah istilahnya untuk Bitcoin mining di negara mereka lagi. Kalau kedua ini tercapai, China tidak lagi ban Bitcoin mining dan juga Tesla kembali menerima Bitcoin, yaitu luar biasa harusnya efeknya ke market crypto secara keseluruhan. Dan lagi perlu teman-teman tahu bahwa salah satu indikator gitu ya, ini tambahan aja sih guys, tambahan informasi, banyak sekali orang juga menilai FOMO dari Google Trends gitu ya. Dengan cara ya teman-teman masuk aja ke Google Trends, kemudian ketik aja Bitcoin gitu. Untuk mengetahui seberapa banyak gitu ya orang-orang yang sekarang lagi cari yang namanya Bitcoin gitu. Semakin tinggi ini chartnya, ini berarti FOMO itu sudah dimulai gitu ya guys ya. Kalau misalnya ini teman-teman melihat ada sedikit kenaikan, itu berarti sudah terjadi mulai FOMO gitu, dimana orang-orang udah stuck, wah Bitcoin lagi, udah trending lagi lah istilahnya. Kalau sekarang kita ngelihat, walaupun harga Bitcoin udah kurang lebih berada di all time high, kita belum melihat FOMO yang berarti gitu guys. Walaupun kita ngelihat ada sedikit spike, tetapi ini masih jauh daripada angka pencarian ketika kita di pertengahan tahun 2021 di bulan-bulan Mei itu mencapai angka 75, dan di top bull market tahun 2017 itu mencapai angka 100. Yang menyebabkan kita mungkin bisa menjadikan ini sebagai salah satu indikator gitu untuk menilai FOMO yang terjadi kepada retail gitu ya. Semakin tinggi ini grafiknya, yang di ujung-ujung ini guys, yang udah ke 80, 90 gitu kan. Nah, itu biasanya udah orang-orang yang sebenarnya tidak paham dengan namanya kripto, cuman karena ngelihat kripto itu ngetrend di mana-mana, dibicarakan banyak orang, yang mulai mereka juga search gitu, apa sih itu Bitcoin gitu kan. Lalu cara belinya gimana sih, kok teman saya udah cuannya banyak, saya juga pengen dong gitu. Nah, itu biasanya yang terjadi kalau misalnya udah spike seperti ini, udah masuk ke 70, 80, 90, kemungkinan besar orang-orang seperti itu yang akan mencari soal Bitcoin gitu ya. Karena kalau orang yang udah ngerti ya harusnya nggak bakal nyari lagi di Google kan, apa itu Bitcoin kan, nggak lagi gitu. Nah, kalau misalnya udah terjadi spike lagi nanti, ketika mungkin udah nyampe ke sekitaran angka lagi di pertengahan tahun kemarin 70-an, nah ini mungkin kita udah boleh sedikit lebih was-was gitu ya. Lebih was-was dalam artian, kalau misalnya angka Google Trend ini soal Bitcoin udah spike ke atas sampai 70, 80, 90, itu biasanya bisa diartikan bahwa FOMO itu udah terlalu tinggi gitu. Udah terlalu greedy, market udah terlalu greedy. Dan biasanya itu adalah sebuah indikator yang baik untuk menilai, ya kurang lebih di daerah sana kita udah kelihatannya akan mendapati sebuah top gitu ya, top dari sebuah bull market. Dan untuk sekarang kita belum melihat FOMO itu terjadi gitu, dan itu menurut saya sangat positif gitu ya. Karena kita sekarang sudah dekat dengan all time high, tetapi tingkat FOMO-nya masih tidak seberapa gitu guys.
Bayangin kalau misalnya kita udah naik ke 70, 80 gitu ya, baru FOMO-nya mulai, maka itu dorongannya bisa sampai lebih gila lagi. Mungkin bisa kita lewat dari 100.000 dolar gitu ya. Dan ya ini mungkin bisa jadi tambahan indikator bagi teman-teman yang pengen tahu kira-kira harus exit marketnya itu kapan gitu ya. Walaupun sesuai yang saya bilang kemarin, cara paling aman adalah ketika kalau kita ngelihat harga Bitcoin terus naik gitu ya. Katakanlah kalian punya target itu Bitcoin topnya di 120.000 katakanlah. Kalian jangan TP semua di 120.000, tetapi sudah mulai cicil TP mungkin di angka 75.000, TP sedikit gitu kan. 85.000 TP sedikit, 90.000 TP sedikit. Oke. 100.000 TP lagi sampai di atas gitu ya. Karena kita tidak akan tahu guys sampai mana kira-kira Bitcoin akan mencapai puncaknya. Kita tidak ada yang bisa menebak gitu guys. Kalau kalian mencoba-coba menebak, kalau kalian hoki, kalian akan dapat gitu. Tapi akan sangat sulit sekali untuk menebak top dari sebuah bull market. Nah, amannya gimana ya? Amannya seiring berjalannya waktu, ketika dia lagi naik, dan naik, ya kalian TP-nya juga cicil gitu guys. Jadi kalaupun kita mendapati hal yang tidak diinginkan terjadi, misalnya tiba-tiba crash lagi, ya at least kalian udah take profit gitu. Katakanlah kalau misalnya tidak mencapai target kalian yang 120.000 itu, ya at least kalian sudah take profit sebagian, dan yang sudah kalian take profit itu ketika Bitcoin crash lagi, kalian bisa jadikan modal untuk masukin lagi. Nah, amannya seperti itu gitu ya guys ya. Itu menurut saya pribadi. Kalau kalian mau ikut boleh, kalau kalian mau nebak topnya juga terserah gitu kan. Kalau hoki-hoki kalian dapat, ya kalian cuannya maksimal gitu. So, itu aja sih untuk berita dan data hari ini. Kemudian kita hari ini langsung aja masuk ke chart next ya. Dan untuk teman-teman yang traders gitu, atau mungkin teman-teman yang sekarang masih investor spot dan pengen mencoba trading, saya mempunyai sebuah platform yang menurut saya cukup baik untuk kalian coba, yaitu adalah Bybit gitu ya. Karena Bybit banyak banget programnya sekarang, dan kebetulan lagi ada event gitu. Dan batasnya cuma sampai 1 November, kalian itu bisa mendapatkan 5 token BitDAO secara gratis. Token BitDAO itu adalah tokennya si Bybit gitu ya, BitDAO ini guys. Nah, ini satu tokennya itu 2,39 dolar atau sekitaran ya 30 lebih lah, 30-an ribu lebih satu tokennya gitu. Jadi teman-teman bukan berkesempatan sih, pasti bisa mendapatkan airdrop 5 token BitDAO ini, alias kurang lebih ya dapatnya 5 BitDAO berarti sekitaran 10 dolar, 11, 12, ya sekitaran 160 sampai 170 ribu rupiah secara gratis. Caranya gampang banget, teman-teman tinggal klik saja dan daftar dengan link saya di bawah. Oke. Daftar pakai link di bawah yang sudah saya sediakan di kolom description. Kemudian teman-teman tinggal deposit berapapun nominalnya, terserah. Teman-teman tinggal open trade di spot. Istilahnya kayak teman-teman ya invest lah di exchange lainnya, pindahkan ke Bybit gitu kan. Di angka berapapun teman-teman kalau open trade di spot, teman-teman akan mendapatkan airdrop sebesar 5 token BitDAO. Lebih baik lagi kalau misalnya teman-teman deposit minimal 50 dolar. 50 dolar ya, cukup 50 dolar, teman-teman akan mendapatkan bonus juga ekstra 50 dolar untuk trading. Dan juga kalau misalnya teman-teman open lagi trade di spot, teman-teman lagi akan mendapatkan 5 token BitDAO. Jadi bonusnya 2 gitu guys. Kalau kalian depositnya 50 dolar, kemudian minimal 50 dolar, kemudian kalian open trade di spotnya, kalian akan mendapatkan 2 bonus. Pertama, bonus 50 dolar untuk kalian trading, kemudian bonus 5 token BitDAO secara airdrop, dan bisa kalian jual lagi gitu. Jadi ya uang gratis kenapa tidak gitu kan. Hanya kalian open trade di spot aja, kayak kalian invest aja gitu kan. Dan juga 50 dolar ya nggak seberapa lah, kalian mendapatkan bonus 50 dolar lagi. Oke, jadi ya kalau misalnya teman-teman yang tertarik, cukup klik saja link di bawah yang sudah saya sediakan, daftar di Bybit, kemudian deposit, dan open trade di spot. Sudah selesai, itu aja. Kalian akan mendapatkan airdrop BitDAO 5 token gitu ya, dan batasnya itu hanya sampai 1 November, jadi jangan sampai disia-siain. Lumayan uang gratis 170 atau 180-an ribu gitu ya. So itu aja, dan sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Nah, teman-teman bisa memperhatikan bahwa sekarang kita sedikit tertahan di sekitaran area kotak biru kita yang dari kemarin kita sebutin ya, itu adalah area resistance, karena ini sebelumnya adalah area all time high gitu ya guys ya, di sekitaran sini.
Oke, area kotak biru ini. Dan kalau misalnya teman-teman andalkan Fibonacci retracement, maka ini kurang lebih nyampenya di angka 0,5 harusnya ya. Dan 0,5 0,6 ini biasanya adalah angka yang cukup baik gitu ya untuk start mencari setup continuation. Tapi itu pun kalau kita drop lagi gitu ya. Nah, jadi area 0,5 sampai 0,618 ini adalah area yang penting untuk kita perhatikan karena bisa jadi dua skenario yang terjadi ya guys ya. Teman-teman, saya tunjukin di sini. Skenario pertama yang terjadi bisa jadi adalah yang ini guys. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, di bulan Februari sampai Maret di sini ya, ini kan all time high waktu itu kan all time high-nya di sini guys. Kemudian kita koreksi, oke, kemudian kita naik lagi dan menembus all time high-nya. Oke, seperti yang terjadi kemarin, kita menembus all time high, tetapi kembali masuk. Karena ini kan persis terjadi dengan yang sekarang ya gitu ya. Dan kita koreksi. Kemudian kita membuat dua wave correction sebelum pada akhirnya kita kembali naik ke atas. Ini skenario pertama yang bisa terjadi. Kalau misalnya ini yang terjadi, maka kita masih akan mendapati satu lagi wave ke bawah sebelum kita benar-benar ke atas. Atau skenario yang bulan Juli kemarin kita lihat. Sini guys. Agustus, sorry. Kita mendapatkan rally. Sebentar guys. Nah, kita mendapatkan rally di sini. Kemudian kita koreksi sebentar. Mungkin di 1 hour chart lebih jelas ya. Oke. Kita ada rally. Kemudian kita ada koreksi sebentar membuat double bottom. Kemudian kita lanjut rally ke atas. Nah, jika ini yang terjadi, maka koreksi sekarang itu sudah selesai, guys. Jadi, kita masih mempunyai dua skenario yang bisa saja terjadi di sini ya. Kalau misalnya skenario pertama tadi, berarti kita masih akan membuat satu lagi wave ke bawah gitu ya. Sebelum benar-benar kita breakout ke atas, atau skenario satunya ya ini, guys. Yang tadi ini. Kita juga membuat double bottom di sini. Kalau teman-teman zoom in di sini, ya kemarin udah saya sebutin juga, kita juga membuat semacam ini, dihapus dulu, double bottom juga di sini gitu ya. Nah, menurut saya yang paling penting sekarang adalah kalau misalnya kita pengen skenario kedua yang terjadi di mana kita tidak lagi membuat dua wave correction, adalah kita harus mampu break dari kotak biru ini, oke, stay di atas ini. Dan kalau ini yang terjadi, maka kemungkinan skenario 2 adalah pilihan yang tepat gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita tidak mampu break dari area kotak biru ini dan kita hanya merangkak naik seperti ini dan kemudian ada rejection seperti ini, maka kemungkinan skenario pertama yang akan terjadi di mana kita akan mendapati dua wave correction terlebih dahulu sebelum kita benar-benar naik ke atas. Walaupun sebenarnya kalau teman-teman lihat di 1 hour chart ya, ini rally-nya cukup meyakinkan di sini guys ya. Ini kita bisa jadikan sebagai impulsive move-nya, oke. Sekarang kita lagi konsolidasi. Kalau ini yang terjadi dan kita mungkin mendapati ada bull flag atau apapun itu, maka bisa jadi kita akan melanjutkan kenaikan ke atas. Nah, sebelum patternnya jelas seperti itu, mungkin teman-teman harus wait and see terlebih dahulu. Karena mungkin teman-teman udah trade juga kemarin ya yang di sini. Kalau misalnya masih di sini udah trade karena double bottom di sini, ya selamat, kalian sekarang harusnya udah mencapai target kalian gitu ya. Karena ini targetnya harusnya kurang lebih cuma nyampe di kotak biru itu, ya kurang lebih di sini lah ya. Oke, jadi ya ini tergantung manajemen resiko masing-masing menurut saya ya. Menurut saya kedua hal yang tadi saya sebutkan masih bisa terjadi antara kita terreject dari sini. Tetapi untuk midterm scenario-nya sama gitu guys ya. Midterm scenario-nya sama-sama bullish, hanya saja apakah kita sudah menyelesaikan koreksinya di sini sesuai dengan skenario kedua tadi, ataukah kita akan membuat dua wave terlebih dahulu sebelum kita benar-benar naik ke atas. Nah, itu kita perlu data lebih lanjut untuk bisa mengetahui apakah skenario 1 atau skenario 2 yang akan terjadi gitu ya. So, itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Dan ya, kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.